Pere 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 pere. 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 Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih bisa mengikuti pelajaran daring pendidikan agama Islam dan budi pekerti yang membahas tentang hari kiamat. Jadi, sebelumnya itu dalam semester ini ada beberapa bab yang akan kita pelajari sehingga nanti kita bisa mempelajarinya, bisa membacanya di luar waktu belajar. Ada kurang lebih 10 bab yang akan dipelajari pada semester ganjil dan genap kelas 9. Ini ada beberapa daftar isinya dari bab 1 sampai bab 10. Bab 1 nanti kita akan bercerita tentang fenomena hari kiamat. Nah, pada bab 1 itu tentang iman pada hari akhir atau yang kita kenal dengan pada hari kiamat. Hari kiamat, beriman kepada hari kiamat merupakan rukun iman yang kelima, yaitu beriman kepada hari kiamat. Apa sih makna iman itu? Sering kita dengar iman, beriman, orang beriman. Apa sih pengertian iman itu? Iman itu artinya meyakini dan percaya. Yakin dan percaya itu artinya iman. Lantas beriman pada hari akhir adalah meyakini bahwa seluruh alam semesta termasuk dunia dan seisinya akan mengalami kehancuran. Hari akhir adalah hari di mana seluruh kehidupan yang ada di alam semesta ini berakhir kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kekal. Jadi pada hari akhir ini semua makhluk hidup akan musnah kecuali Allah Ta'ala. Nah, tadi telah kita dengarkan pengertian beriman kepada hari akhir. Jadi beriman kepada hari akhir, percaya dan yakin bahwa alam semesta ini akan hancur sehancur-hancurnya manusia, jin, tumbuhan, gunung-gunung, bumi, bahkan bulan, bahkan planet-planet di luar bumi itu akan hancur kecuali Allah yang Maha Kekal. Apa dalilnya? Dalilnya itu adalah surah Al-Hajj ayat 7. Wa anna sa'ata atiyatul la raiba fiha wa anna allaha yab'atsu ma fil kubur. Dan ketahuilah bahwa hari kiamat itu pasti akan datang, tidak ada keraguan pada datangnya hari kiamat. Dan bahwasannya Allah nanti akan membangkitkan orang-orang yang ada di dalam kubur. Yang telah wafat, Allah bangkitkan. Kemudian pengertian kiamat. Kiamat itu ada dua, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Apa sih kiamat sugro itu? Kiamat sugro adalah berakhirnya kehidupan makhluk yang bernyawa dan rusaknya sebagian alam. Itu kiamat sugro. Berarti seluruh alam semesta belum hancur. Hanya kecil atau sebagiannya. Contoh, seperti gempa bumi, terus orang meninggal, gunung meletus, kemudian di Jawa kekeringan,
panjang, dan lain sebagainya. Seseorang yang meyakini adanya kiamat menyadari bahwa semua adalah ciptaan Allah dan tidak ada yang abadi. Sehingga akan selalu berhati-hati dalam berbuat, sebab mereka tidak pernah mengetahui kapan maut dan musibah itu akan datang. Jadi ada orang yang mengalami kiamat sugro dan ada orang pula yang nanti langsung mengalami kiamat kubro. Dalil kiamat sugro ada di surah Ali Imran ayat 185. Familiar. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Seluruh yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Itu kiamat sugro. Nah, kiamat sugro pun ada tanda-tandanya. Sebagaimana tandanya yang pertama, ada banyak anak yang durhaka dengan kedua orang tuanya. Kemudian kebodohan-kebodohan itu bakal nampak, bakal viral. Sehingga ilmu-ilmu yang penting itu tidak diendahkan, tidak dipedulikan. Dan kemudian banyak maksiat terjadi di dunia. Kemudian banyak merajalelanya minuman keras, pembunuhan, mati mendadak. Itu termasuk daripada tanda-tanda kiamat sugro. Kemudian jumlah wanita lebih banyak daripada jumlah laki-laki. Bahkan dalam hadis dikatakan jumlah wanita dengan laki-laki itu seperti 1:50. Jadi bisa dibandingkan bahwa satu laki-laki dengan 50 perempuan. Jadi semakin mendekati kiamat besar, itu ada tanda-tanda kiamat kecil, salah satunya makin banyak kaum perempuan. Nah, kemudian nanti banyak muncul fitnah di mana-mana. Setelah kiamat sugro, muncullah kiamat kubro. Kiamat yang besar, kiamat yang luar biasa, hancurnya alam semesta. Nah, ini ada contohnya, gempa dahsyat, gunung-gunung meletus bagai kapas, berterbangan, benda langit hancur. Jika berbicara dengan kiamat kubro, maka berbicara tentang peristiwa kehancuran seluruh alam semesta dan seisinya, yang menjadi tanda berakhirnya kehidupan alam dunia dan dimulainya alam hari pembalasan. Jadi dalam hadis dikatakan bahwa yang merasakan kiamat kubro, hancurnya alam semesta, adalah orang-orang yang tidak percaya. Dan orang yang tidak percaya itu adalah orang yang non-muslim atau orang yang kafir. Orang yang beriman harus percaya adanya kiamat kubro. Sebab jika dia tidak percaya, maka nanti dia sendiri akan merasakan akibat dari kiamat kubro. Berbicara tentang kiamat kubro banyak dalilnya. Surah Al-Waqiah ada. Kemudian surah Al-Qari'ah juga ada. Nah, kemudian ada surah Al-Haqqah ayat 13 sampai 15 dijelaskan. Fa idza nufikha fis suri nafkhatun wahidah wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dukkata wahidah. Fa yauma idzin waqa'atil waqi'ah. Kalau udah ditiup sangkakala oleh malaikat Israfil, bumi dibolak-balikan, gunung dihentakkan, maka pada saat itu terjadi hari kiamat. Tanda-tandanya masyhur sering kita dengar. Yang pertama, matahari terbit dari barat, itu contoh hari kiamat besar tandanya. Kemudian Dajjal akan muncul di dunia dan membawa pasukan. Dajjal itu luar biasa hebat, seperti penyihir, bahkan punya kemampuan yang hebat. Kalau kita imannya pada saat itu tidak kuat,
akan terbawa kepada Dajjal. Dajjal itu di tangan kirinya membawa surga dan di tangan kanannya membawa neraka. Tapi orang beriman akan memilih nerakanya Dajjal, sebab nerakanya Dajjal adalah surganya orang yang beriman. Dan nanti Dajjal mempunyai tanda di antara kedua matanya, itu ada tulisan kafaro, yang artinya kafir. Kemudian muncul Ya'juj Ma'juj. Ka'bah di Mekah rusak. Kitab suci Al-Quran udah nggak ada, lenyap. Seluruh umat manusia nanti akan tergoda oleh Dajjal. Jadi itu adalah gambaran tentang peristiwa kiamat kubro. Banyak, luar biasa. Jadi kalian yang tidak percaya kiamat kubro nanti akan dinyatakan oleh Allah dan kalian akan melihat sendiri bagaimana kiamat kubro berlangsung. Tapi kita yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, tidak akan tuh merasakan namanya melihat kiamat kubro. Sebab pada saat itu kita sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman telah wafat. Jadi seisi dunia hanya orang-orang yang tidak percaya kepada kiamat kubro. Itulah pembahasan pada hari ini. Kalau ada yang bisa bertanya, kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanya di kolom komentar. Dan jangan lupa kerjakan tugasnya ada di deskripsi pertanyaan. Kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.